Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan dengan NIM 12.10.34. Saya dari kampus IAIN Pontianak, Kalimantan Barat, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini, saya ingin memenuhi tugas UAS saya, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Di sini tugasnya itu untuk menjawab beberapa soal yang harus dijawab menggunakan video. Oke, soal yang pertama yaitu jelaskan oleh saudara urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik. Oke, berarti ini membahas tentang urgensi ataupun peran pendidikan kewirausahaan dalam kemandirian peserta didik. Kalau kita dilihat dari di luar saja, mungkin dampak daripada pendidikan kewirausahaan ini dimudahkan kepada peserta didik khususnya dalam mencari kerja, mungkin seperti itu. Akan tetapi di balik itu juga, di balik pendidikan kewirausahaan ini mendidik kemandirian kita tersebut bisa melatih kemandirian kita, bisa belajar inovatif, bisa kreatif, bisa membuka hal-hal baru. Lah ini termasuk daripada impact ataupun dampak daripada pendidikan kewirausahaan, terutama dalam membangun karakter kita, seperti itu. Di balik itu juga urgensi daripada pendidikan kewirausahaan dalam membangun kemandiriannya itu bisa dilihat dari aspek life skill. Bagaimana ketika mereka dihadapi suatu masalah, mereka belajar yang namanya berpikir kritis. Lah itu termasuk daripada dampak ataupun impact daripada kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan. Ada lagi seperti ketika kita bisa mengambil resiko. Misalnya ketika kita dihadapi suatu masalah, ketika misalnya jualan ataupun lain sebagainya, maka kita bisa harus berani mengambil resiko untuk agar bisa berubah menjadi lebih baik, seperti itu. Ketika kita ingin membangun usaha, maka kita harus membangun keberanian kita. Ada lagi ketika semisalnya seperti yang tadi saya sebutkan, kreatif, membuka hal-hal baru. Semisal ketika ada masalah, kita bisa keluar sendiri, bisa memutuskan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Nah ini termasuk daripada impact daripada pendidikan kewirausahaan. Maka dari itu penting bagi kita, khususnya bagi peserta didik, ketika di mata pelajaran ataupun di dunia perkuliahan, impact ataupun manfaat yang kita dapat ketika mempelajari kewirausahaan pendidikan, maka itu sangat besar sekali. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 2, yaitu sebutkan 4 dari 2 strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif menurut saudara dengan mengungkapkan beberapa alasan yang tepat. Oke. Di dalam strategi kewirausahaan itu ada sekitar 12. Namun yang dipinta oleh dosen pengampus saja ambil 4 yang paling efektif menurut saya. Berarti soal ini diminta bagi mahasiswa, khususnya bagi saya, yang paling efektif menurut saya. Menurut perspektif saya itu apa? Oke, saya yang pertama yaitu menurut saya pribadi yaitu project based learning. Maksud daripada project based learning ini merupakan keterlibatan peserta didik dalam kewirausahaan. Seperti itu. Jadi peserta didik tersebut dilibatkan terutama ketika perencanaan. Terutama yang kedua yaitu dari pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini akan membentuk terhadap karakter peserta didik. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar teori saja. Mereka bisa memahami, melihat keadaan pasar itu seperti apa. Oh, seperti itu. Jadi tidak harus dari hal-hal yang besar saja. Kita mulai dari hal kecil. Kewirausahaan itu mulai dari hal kecil bisa. Mereka libatkan agar mereka tahu. Ketika mereka dilibatkan dari evaluasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maka mereka tahu keadaan seperti apa, sehingga akan terbentuklah di situ karakter mereka. Oke, seperti itu. Strategi yang nomor 2 yang menurut saya efektif sekali yaitu strategi experiential learning. Maksudnya adalah strategi ini yaitu tentang pembelajaran berbasis pengalaman. Hal ini bisa dilihat seperti
siswa tersebut diadakan simulasi ataupun siswa tersebut diadakan pelatihan khusus agar mereka bisa tahu bagaimana keadaannya, agar apa? Disinilah terbentuk yang namanya pengalaman. Pengalaman inilah yang nanti misalnya nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika misalnya kita buka toko, oh dulu saya pernah simulasi, saya dulu pernah latihan di sekolah saya, pendidikan kewirausahaan seperti itu, maka strategi ini itu juga termasuk yang sangat efektif sekali di antara yang nomor satu yang dengan nomor dua itu, seperti itu. Oke, yang nomor tiga strategi yang menurut saya efektif juga, yaitu strategi problem based learning. Lah, problem based learning ini siswa tersebut ataupun mahasiswa dia itu dihadapkan terhadap suatu masalah, suatu problem. Jadi semisalnya ini melatih siswa tersebut dilatih bagaimana ketika ada suatu masalah mereka bisa berpikir kritis, bisa menghadapi dengan sendiri, seperti itu. Jadi kita tersebut dilatih untuk karakter kita terbentuk di sini, seperti itu. Jadi ketika ada masalah mereka berpikir kritis, mereka dewasa, belajar dewasa. Karena kenapa? Karena dengan adanya masalah kita bisa mengambil suatu pelajaran dari hal-hal sebelumnya dan bagaimana kedepannya itu bagaimana, seperti itu. Mungkin itu strategi yang nomor 3 yang efektif, seperti itu. Strategi yang nomor 4 yaitu yang tidak kalah penting dari yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, yaitu teaching victory. Jadi teaching victory ini maksudnya adalah kita tersebut menghadirkan pembisnis ataupun pengusaha itu di lingkungan sekolah, seperti itu. Maksudnya apa? Jadi ketika semisalnya peserta didik tahu keadaan pasar, turun langsung ke lapangan, kita tanyakan langsung, wawancara kepada orangnya, maka hal ini kita bisa memahami, oh seperti itu loh, tidak hanya sekedar konsep saja, seperti itu. Mungkin itu alasan saya kenapa saya mengambil 4 strategi itu, karena menurut saya pribadi itu sangat efektif. Mulai dari pengalaman, kita libatkan langsung, kita langsung turun ke lapangan. Hal ini akan membentuk karakter peserta didik agar bisa merubah menjadi lebih baik, seperti itu. Lanjut di soal nomor 3, yaitu berikan oleh saudara beberapa contoh wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam dengan memberikan analisis peluang dan tantangannya. Oke, kita ambil yang nomor 1 aja, yaitu tentang lembaga pendidikan atau tahfidzul Quran. Ini untuk peluang nih ya, peluang dari lembaga pendidikan dan tahfidzul Quran ini peluangnya sangat besar sekali loh, khususnya di tahfidzul Quran, khususnya ketika berada di suatu daerah itu banyak sekali anak-anak yang membutuhkan terhadap orang yang butuh Al-Quran agar anaknya bisa ngaji, itu kan banyak. Nah ini menjadi peluang bagi kita bagaimana kita mengabdikan diri kita kepada masyarakat, seperti itu. Kita bisa mengabdi pada masyarakat bagaimana agar mereka bisa pandai. Ini menjadi peluang bagi kita agar kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, seperti itu. Terus peluang yang nomor 2 yaitu bisa dilakukan dengan keadaan online ataupun offline, seperti itu. Kan sekarang itu zamannya digital, apa-apa handphone dan lain sebagainya, maka meskipun kita tidak sibuk ataupun tidak bisa dalam keadaan offline, dalam face to face, maka bisa dalam keadaan online lewat HP, VC ataupun lain sebagainya, itu juga bisa, seperti itu. Maka itu juga menjadi peluang besar di dalam mengembangkan potensi kita, seperti itu. Tantangannya itu sulit ataupun bisa dikatakan sulit sekali untuk mencari ataupun tenaga guru ataupun seorang guru yang tidak kompeten. Ketika mengajar mereka tidak kompeten, maka akan rusak, ataupun mereka tidak ada moral. Lah ini menjadi tantangan terbesar juga di dalam yang barusan contoh yang saya sebutkan, seperti itu. Contoh yang nomor 2 yaitu kita tersebut bisa membuat platform pembelajaran digital PAI,
seperti itu. Bisa kita pembelajaran ngaji ataupun pembelajaran agama Islam seperti akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, SKI dan lain sebagainya. Kita tersebut bernuansa ketika kita membuat platform khusus untuk pembelajaran PAI. Apa ya, peluang kita itu kan sekarang ya, khususnya di zaman sekarang, di era Gen Z ini, apa-apa anak-anak itu serba digital, yang membuat yang memudahkan bagi kita untuk bisa membagikan ilmu-ilmu kita, men-share ilmu-ilmu kita agar mereka bisa pandai. Terus peluang yang kedua yaitu selain dari itu juga sekarang itu pasar digital itu meluas, tidak dibatasi, sehingga apa? Sehingga ini juga bisa berpotensi bagi kita agar kita bisa memperluas relasi kita agar lebih enak dalam menyebarkan ilmu-ilmu kita. Itu mungkin dari segi tantangannya ya, mungkin dari segi modal ya, dari segi modal ataupun skill kita itu juga menjadi tantangan. Makanya sebelum kita terjun dari hal itu, maka kita butuh yang namanya belajar dari hal-hal sebelumnya sebelum kita terjun ke lapangan seperti itu ya. Terus lagi tantangan yang tidak kalah pentingnya yaitu persaingan ya, persaingan. Sekarang kan oke lah ketika kita bisa membuat platform pembelajaran pendidikan agama Islam PAI, tapi saingan di luar itu juga banyak. Hal ini juga menjadi tantangan besar bagi kita. Seperti itu kan, sekarang itu udah banyak sekali orang-orang ternama yang sudah bisa membuat, sudah ahlinya. Lah tugas kita itu bersaing di dalamnya seperti itu. Itu juga menjadi tantangan dalam proses kita seperti itu. Oke, contoh yang nomor 3 ataupun yang terakhir yaitu contohnya seperti kita tersebut membuat video edukasi Islami ataupun media edukasi Islami, ataupun yang nomor 2 yaitu penerbitan buku ataupun modul seperti itu. Peluang daripada studi kasus yang 2 itu, contoh yang saya sebutkan itu, antara peluang dan tantangan, kita mulai dari peluang dulu. Peluangnya itu bisa disesuaikan dengan kurikulum. Ketika kita membuat buku ataupun menerbitkan modul, bisa disesuaikan dengan kurikulum yang ada sekarang. Misalnya nih, sekarang kan lagi kurikulum Merdeka ataupun ya Merdeka ya, seperti itu. Maka kita bisa disesuaikan. Hal ini bisa produk kita itu bisa laku ataupun lain sebagainya. Karena kenapa? Karena bisa disesuaikan industri kita dengan kurikulum seperti itu. Terus tadi peluang yang kedua yaitu bahasanya konten ya. Anggaplah kita membuat sebuah konten Islami. Sekarang kan ya kembali lagi di era digital, serba digital. Sekarang itu orang-orang ataupun anak-anak, remaja dan sebagainya itu butuh konten-konten yang Islami ataupun yang kreatif sehingga mereka tertarik seperti itu ya. Mungkin itu alasan peluang utama baru dari contoh yang saya sebutkan. Terus sekarang kita kembali kepada tantangannya seperti itu. Tantangannya yang pertama yaitu ketika kita misalnya di bidang industri ya, industri buku, kita membuat buku modul, mungkin tantangannya yaitu persaingan ya, persaingan di antara buku-buku yang lainnya. Terus bisa lagi kita tersebut kekurangan biaya, juga termasuk kendala ataupun tantangan bagi kita. Terus ada lagi biasanya itu kalau dari segi konten ya, video, media, itu persaingan antara ya, kalau kita yang modalnya hanya gratisan saja dengan dibandingkan dengan kreator-kreator yang lebih bagus, ini juga menjadi tantangan juga seperti itu. Mungkin itu saja dari contoh-contoh dari yang yang PAI lah seperti itu. Mungkin cuman tadi itu ya contoh daripada kewirausahaan di bidang pendidikan, kewirausahaan tentang dari pendidikan Islam ya, dari contoh tadi itu. Mungkin itu bisa juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tujuan dari pembuatan video ini ya bisa dikatakan membagi pengetahuan agar teman-teman semuanya bisa sama-sama tahu, oh ini loh kewirausahaan seperti itu.
Mungkin semisalnya dari apa yang dari pembahasan saya ini kurang menarik ataupun apa ya, salah, itu bisa dikoreksi seperti itu. Pada intinya tujuan saya daripada pembuatan video ini ingin membagikan sesuai pengetahuan saya kepada teman-teman, ingin mengamalkan ilmu yang sudah saya pelajari, ingin membagikan seperti itu. Jadi apabila ada kata yang salah itu mohon maaf sebesar-besarnya, karena kita juga sama-sama belajar seperti itu ya. Mungkin harapan besar saya pembuatan video ini ya mungkin tidak jauh beda dengan tujuannya. Harapan saya yaitu agar teman-teman sama-sama belajar, agar bisa menjadi lebih baik juga ya. Harapan kedepannya itu bagaimana ketika semisalnya kita sudah tahu ilmunya, oh kita tinggal tidak terkejut ataupun tidak asal-asal bahasanya seperti itu. Dan juga mental kita itu juga akan terbentuk daripada itu. Harapan kita semuanya ketika kita semisalnya kan kita itu tidak tahu ke depan itu seperti apa, maka harapan besar saya ketika kita sudah tahu ilmunya itu bagaimana, kita udah pengalaman, ketika kita pernah belajar kritis itu bagaimana ketika ada masalah, itu harapan saya itu bisa agar tidak terkejut, agar tidak bahasanya itu ya tidak pelangak-pelongo lah bahasanya seperti itu. Ketika diadakan seperti itu, kita tahu oh saya dulu pernah seperti ini, seperti itu ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi saya nggak tolong kepada teman-teman semuanya yang menonton video ini untuk men-like ataupun mengomentari saran dan kritikannya dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.